Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Kembali lagi bersama kami di channel kita yang tercinta. Kali ini Indofarm akan mengupas topik yang sangat menarik. Sesuai judulnya, kita akan membahas tentang industri pertanian kedelai di negara maju. Biar nggak penasaran, yuk langsung saja kita simak videonya hanya di Indofarm ID. Kedelai adalah tanaman kacang-kacangan atau leguminosa yang berasal dari wilayah subtropik Asia Timur. Kedelai sering dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan makanan seperti kecap, tempe, tahu, tauco, dan lain-lain. Kedelai juga bisa diolah menjadi tepung kedelai dengan berbagai produk turunan. Selain itu, kedelai sering dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik, biodiesel, hingga bahan pakan ternak. Brasil, Amerika, Argentina, Cina, India saat ini merupakan negara-negara produsen kedelai yang terbesar di dunia. Sedangkan Indonesia saat ini menempati urutan ke-14 sebagai negara produsen kedelai yang terbesar di dunia. Produksi kedelai nasional diproyeksikan akan terus menurun menjadi sekitar 613.000 ton pada tahun 2021. Penurunan produksi kedelai nasional disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah persaingan penggunaan lahan. Kedelai bersaing dengan tanaman pokok yang lain seperti jagung, padi, dan cabai. Produksi nasional kedelai Indonesia sekitar 800.000 per ton tiap tahun, sedangkan kebutuhan mencapai 2,8 juta ton per tahun, menyebabkan Indonesia sampai hari ini masih menjadi negara pengimpor kedelai. Pada tahun 2020, Indonesia mengimpor kedelai sebanyak 2,11 juta ton atau sekitar 11,79 triliun rupiah. Produk-produk impor tersebut pada tahun 2020 berasal dari Amerika Serikat sekitar 1,92 juta ton, Kanada 190,338 ton, Malaysia sebanyak 6.342 ton, Argentina 633 ton, dan Prancis sebanyak 120 ton. Proses penanaman dan pembibitan kedelai di Amerika Serikat. Amerika Serikat saat ini adalah salah satu penghasil kedelai yang terbesar di dunia. Industri pertanian mereka begitu maju. Benih-benih kedelai yang mereka tanam adalah benih kedelai unggul yang bersertifikasi dan telah lolos uji standar mutu. Per hektar lahan kurang lebih membutuhkan 40 kg hingga 50 kg benih. Kedelai di Amerika biasanya ditanam pada awal musim panas dan kemudian kedelai siap dipanen setelah berumur kurang lebih 90 hingga 100 hari. Benih ditanam dengan mesin dengan jarak tanam sekitar 20 hingga 30 cm, jarak antar baris sekitar 30 hingga 40 cm, dengan kedalaman lubang tanam 3 hingga 5 cm. Pemupukan juga menjadi hal yang sangat penting. Pupuk organik di awal masa tanam ditambahkan untuk memaksimalkan produksi tanaman. Kedelai di Amerika terkenal sangat produktif. Satu biji menghasilkan satu tanaman menghasilkan 80 polong, dan satu polong berisi 3 biji kedelai. Bagaimana kedelai berkecambah? Kecambah pada tanaman kedelai tergolong epigeos, yaitu
keping biji muncul di atas permukaan tanah. Biji kedelai akan mulai berkecambah bila memperoleh air yang cukup. Penyiangan dan irigasi tanaman kedelai. Pembumbunan tanah dilakukan pada saat tanaman fase remaja atau fase vegetatif awal sekitar 3 minggu pasca tanam. Pada fase vegetatif awal ini, penyiangan dilakukan secara rutin untuk membersihkan tanaman dari gulma pengganggu. Selain penyiangan tanaman, pada fase vegetatif awal ini dilaksanakan juga pemupukan fosfat tahap kedua. Penyiangan tanaman berfungsi menghilangkan gulma yang mengganggu proses penyerapan nutrisi tanaman. Kedelai sangat peka terhadap kekurangan air. Pengairan harus terus dilakukan secara rutin pada setiap fase tanaman. Pengairan dilakukan pada saat fase vegetatif usia 21 hari, fase berbunga usia 30 hari, dan fase pengisian polong pada saat usia 60 hari. Proses pemanenan kedelai secara efisien. Kedelai berasal dari wilayah subtropis dengan lama penyinaran lebih dari 13 jam. Hal tersebut menjelaskan mengapa produksi kedelai di wilayah subtropis angka produktivitasnya lebih tinggi daripada wilayah tropis. Kedelai umumnya bisa dipanen hijau usia 70 hari dan biasanya digunakan sebagai kedelai rebus dan juga bisa dipanen secara kering. Kedelai kering umumnya dipanen pada usia 90 hari hingga 100 hari setelah tanam. Daun kedelai yang telah menguning dan mudah rontok, polong biji yang mengering dan berwarna kecoklatan menandakan kedelai sudah siap untuk dipanen. Panen kedelai dilakukan secara modern dan efisien dengan mesin pemanen atau yang disebut harvester. Mesin ini bekerja dengan cara memotong batang kedelai dan memisahkan biji kedelai dari polongnya. Setelah biji kedelai dipisahkan, batang dan daun kering dihancurkan, lalu dikeluarkan melalui bagian belakang mesin. Batang dan daun kedelai yang telah halus tersebut bisa digunakan menjadi kompos. Biji kedelai kemudian dipindah dari harvester ke truk pengangkut untuk dipindahkan ke gudang penyimpanan. Proses penanganan kedelai pasca panen. Setelah panen, kedelai diinspeksi oleh lembaga bersertifikasi untuk menjamin mutu dan standar kedelai yang telah panen. Grading dilakukan untuk menentukan grade, kelas, dan kondisi kedelai agar sesuai standar Badan Pertanian di Amerika. Ukuran biji, persentase biji rusak atau pecah, dan kadar air juga diukur. Hal tersebut akan menentukan berapa harga kedelai yang akan dijual di pasaran. Biji kedelai yang telah memenuhi standar baku mutu kemudian siap dikemas dan dikapalkan untuk diekspor. Kedelai dikapalkan dan diekspor ke berbagai negara, salah satunya termasuk Indonesia. Nah, demikian pemirsa tentang proses bagaimana industri budidaya pertanian kedelai di negara maju. Jangan pernah ragu untuk like dan subscribe. Semoga bermanfaat.